dan Al-Kahfi adalah buah. Bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berguna. Peran pemuda sebagai pembawa perubahan atau agen transportasi sosial. Membangun masyarakat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah pemuda Istiqomah, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan ketakwaan semoga kita semua dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah pemuda Istiqomah rahimakumullah, insyaallah peran pemuda membangun masyarakat muslim yang lebih baik, membawakan manfaat khususnya buat para pemuda Istiqomah yang ada di channel Mau'izatul Hasanah. Mari kita sama-sama untuk merenungkan tentang peran penting pemuda dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemuda selalu memainkan peran yang sangat penting. Islam tentunya sangat memuliakan peran pemuda dalam pembangunan umat, karena pemuda adalah aset besar yang menjadi penentu masa depan. Dan di tangan pemudalah ada harapan untuk kelangsungan agama, membangun masyarakat yang lebih baik, dan kejayaan umat Islam. Karena itu, betapa pentingnya pemuda memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya akhlak yang mulia sebagai bekal dalam membangun masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah mereka dengan sebenarnya.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua. Dari kata ashab itu berarti kelompok dan al-kahfi adalah gua. 7 pemuda yang beriman beserta tentu seekor binatang anjing yang namanya Kitmir yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menghindari kejaran Raja Zolim Dakians demi mempertahankan akidah. Yang artinya ketika para 7 pemuda muslim yang beriman itu lari dikejar oleh Raja Romawi karena tidak lain untuk memaksa menyembah kepada yang berhala. Disitulah ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi yang mana dengan 7 pemuda beriman itu tidak tergoyahkan. Justru dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemuda yang memiliki keimanan kuat akan senantiasa mendapat tentunya pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah pemuda istiqomah, tentunya ketika kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan selalu kepada Allah, tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tentu disitulah ketika kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, tentu disitu ujian akan datang. Bahkan rintangan, tantangan pun akan datang kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah pemuda istiqomah di channel Maidatul Hasanah, dalam Islam, pemuda bukan hanya sekedar harapan masa depan, tetapi juga agen perubahan. Banyak dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia muda saat pertama kali menerima dakwah Islam dan ikut berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalnya ada di situ Ali bin Abi Thalib. Beliau menerima Islam sejak usia 10 tahun. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang sangat setia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai urusan-urusan penting. Yang kedua, Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia masuk Islam ketika usia 15 tahun. Dia yang pertama menghunus pedangnya ketika zaman lakat. Ada Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia usia 15 tahun yang ikut berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau usia 17 tahun, yang mana adalah salah satu orang pertama yang percaya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima Islam. Dan memang masih banyak lagi lainnya para sahabat-sahabat Nabi yang ketika pada waktu itu usia yang masih muda-muda belia. Pemuda tentunya harus memiliki kekuatan, harus memiliki keberanian dan semangat yang sangat berharga dalam menyampaikan kebenaran dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Para jamaah pemuda istiqomah, peran pemuda sebagai pembawa perubahan atau agen transportasi sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah sangat kagum kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sadbuah. Sadbuah adalah penyimpangan atau perilaku yang buruk. Dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa bernilainya pemuda yang menjaga diri dari hal-hal buruk dan senantiasa berada di jalan kebenaran. Maka dari itu, pemuda muslim harus memiliki komit yang kuat untuk memperbaiki diri dan masyarakat agar lebih baik. Para jemaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah, tentu di zaman modern seperti saat ini, pemuda menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Zaman globalisasi dan digitalisasi memberikan dampak positif, tetapi juga banyak tantangan negatif yang harus dihadapi oleh para pemuda. Pengaruh budaya luar, terutama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Arus informasi yang sangat cepat
dan godaan teknologi membuat pemuda harus lebih bijak dan selektif dalam memilih hal-hal yang bermanfaat. Karena itu tentunya penting bagi para pemuda istiqomah yang mana untuk memiliki dasar agama yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merusak. Justru Islam membutuhkan pemuda-pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beriman kepada Allah dan berakhlak mulia. Sebab pemuda inilah yang kelak akan meneruskan tugas dakwah dan memimpin umat menuju kejayaan. Tentu di sini para pemuda harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena itulah pendidikan dan pembinaan pemuda menjadi sangat penting. Yang mana pemuda muslim yang berilmu dan berakhlak mulia akan mampu menjadi pemimpin yang adil, akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk bagi kemaslahatan umat. Para jamaah pemuda istiqomah, peran pemuda membangun masyarakat muslim yang lebih baik. Ada pertanyaan-pertanyaan atau mau ditanyakan daripada pemuda istiqomah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar pemuda bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berguna untuk masyarakat dan agama Islam? Yang pertama tentunya menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman adalah dasar utama bagi seorang muslim. Tentu pemuda yang kuat imannya akan senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam dan tidak tergoda oleh hal-hal yang merusak. Dan yang kedua, memperdalam ilmu agama maupun ilmu umum memang itu sangat penting bagi pemuda muslim. Yang ketiga adalah berakhlak mulia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam berakhlak. Pemuda muslim harus meneladani akhlak beliau seperti jujur, amanah, dan rendah hati agar bisa menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat. Dan terakhir, memperbaiki diri secara terus-menerus. Terus perbaiki diri terus-menerus. Karena setiap pemuda muslim harus senantiasa selalu memperbaiki diri. Artinya, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak maupun hubungan sosial. Dengan terus memperbaiki diri, pemuda tentunya akan menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu pertanyaan lagi, saya kan sebagai pemuda ingin sekali mengajak pemuda lainnya untuk berkontribusi dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Akan tetapi saya belum tahu gimana caranya. Mudah-mudahan masukan bisa membangkitkan giroh saya gitu untuk bisa mengajak yang lainnya lebih baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa, cerdas. Yang pertama, buatlah komunitas yang berfokus tentu pada kegiatan sosial dan keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan sosial, pengajaran agama, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ajaklah teman-temanmu untuk bergabung dan berkontribusi dalam kegiatan komunitas. Menggunakan medsos, apalagi zaman sekarang, sangatlah penting. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi dan mengajak orang lain untuk bergabung. Tentunya dalam ruang lingkup agama Islam ada kekompakan, ada kebersamaan, dan tentunya satu lagi harus ditanamkan giroh untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, insya Allah masih ada waktu beberapa menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah harus ada tokoh agama untuk peran pemuda membangun masyarakat yang lebih baik? Tokoh agama tentunya dapat menjadi contoh, harus menjadi contoh, dan memberikan peran. Tokoh agama memang sangatlah penting dalam membangun pemuda dan masyarakat berakhlak mulia. Tokoh agama justru dapat menjadi contoh dan memberikan bimbingan
spiritual bagi masyarakat. Tentunya yang pertama adalah mengajar dan memberikan bimbingan tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral. Yang kedua, tentunya harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan akhlak dan perilaku yang baik, dan tentu harus bisa menginspirasi untuk berbuat baik dan meningkatkan akhlak, dan harus membimbing masyarakat dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Namun, tetap peran tokoh agama tidak harus selalu ada secara langsung. Masyarakat juga dapat belajar dari ajaran agama dan nilai-nilai moral yang disampaikan melalui berbagai sumber. Tentunya seperti membaca buku tentang agama, membaca buku tentang pengetahuan, bisa melihat tausiah-tausiah atau ceramah, melihat dari berbagai media sosial. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk belajar dan meningkatkan akhlak yang baik. Sedikit membahas tausiah tadi, pemuda sebagai agen perubahan itu seperti apa buat masyarakat biar lebih baik ke depannya? Baik, yang pertama harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan meningkatkan kualitas hidup. Artinya membuat perubahan positif dalam masyarakat, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Dan tentunya mempromosikan nilai-nilai positif seperti toleransi atau kejujuran dan kerjasama yang baik. Dan menghubungkan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama untuk bekerja sama dalam mencapai perubahan. Jadi kita ambil kesimpulan untuk para pemuda yang memiliki keimanan kuat dan senantiasa itu akan menjadikan atau mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan sulit. Dalam surat Al-Kahfi itu menjadikan kisah atau pelajaran yang sangat berharga buat para pemuda atau buat peranan pemuda. Tentunya dengan 7 pemuda itu dia memiliki iman yang sangat kokoh. Karena apa? Karena dia tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh dari raja-raja Romawi. Artinya, ketika para pemuda dikejar dan lari ke Gua Ashabul Kahfi, karena saking kuatnya keimanan para pemuda itu, karena waktu itu raja ingin mempengaruhi atau mengajak kepada penyembah-penyembah berhala. Dan tentunya disinilah artinya menjadikan satu pelajaran atau bisa mengambil hikmah daripada 7 pemuda yang punya keimanan yang kokoh dan punya keimanan yang kuat. Insya Allah tentunya di situ kita harus berpegang teguh tentang keakidahan, ketauhidan. Dan para pemuda ketika bisa memberikan kontribusi terhadap peranan pemuda untuk membangun masyarakat yang lebih baik, mempunyai iman yang sangat kuat, sebagaimana tadi dicontohkan dari 7 pemuda Ashabul Kahfi. Berakhlakul karimah itu sebagai contoh kita masyarakat-masyarakat yang lain. Dan kuncinya harus memperbaiki diri secara konsisten, baik dalam hal ibadah, akhlak maupun hubungan sosial. Pemuda akan menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menuju lebih baik. Peranan pemuda untuk membangun masyarakat menuju lebih baik. Mudah-mudahan dengan tausiah ini setidaknya memberikan manfaat khusus buat para pemuda istiqomah dan di channel Maidatul Hasanah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.